enten majelis niku napa Bu? Majelis agar mengikuti memperingati tahun baru Islam vaksin. Akhiripun vaksin ketiga keras. Karena obat-obat itu bukan panjang, ibaratnya tentara itu yang perang vaksin. Akhiripun vaksin ketiga. Semua lagu-lagunya Pak Edi itu dia apa? Dari volume berapapun itu apa? Yang dilalai Roma Irama itu tembe. Ini sepintas tadi perkenalan tentang asal usul kelompok lingkaran Bunyai dan itu berfungsi hari asal usulnya kan teman kali nyanyi terus misalkan angkat iras suara itu ya iras suara suri tola dari buku dalam bersodakoh pun bukan diragukan lagi dengan Nabi pun Pak D. Mastur dan Pak D. Sotik dalam dunia yang luar biasa mereka Pak D. Sotik menyupport Kawilo terus sinten sing saged ya ngosi bagian vokalnya kan sekarang kok main-main kok pada ternyata kok sih harus 3 juta dari Roma Irama itu mengadakan Pak Ustadz suruh keponakannya ke sini. Tapi begini ya Pak Ustadz, tidak ada unsur KKN. Kalau nanti saya tes, nek ponakannya orang iso, orang bahkan suruh dari iso nek KKN ini nek memang orang iso. Kudunya lah buat rumah nama Pak. Pak Dedi, backing vokalipun rumah nama. Terus wonten nembe nuntingi pasien. Baik kalau itu telepon. Baik kalau itu ngajeng Pak Ustadz. Kalau isi rumahnya rumah di sini. Kalau mau secepatnya ke sini, ini mumpung ini akan mengadakan audisi ke sini ya. Terus bah, belum rasa ini maksudnya betul sangat menghibur. Tak tahu saya itu idola sama orang nama. Tapi bu jangan diberi harapan. Ini orang harapan. Ini temenan ya Jiro namanya ini. Terus waktu itu Assalamualaikum. Ngertosin lo tasnya sih baik, lo gaya-gaya. Asal lo jadi pusing bah. Bah, tasnya nyaurinnya itu si baik lo. Itu si baik lo kalau. Iki bener-bener rumah irama, kan? Ini rumah irama. Tak tunggu tuh kalau bisa dalam pasar kalau ngertosin lo itu tasnya si bah, dia si makhluk. Ternyata rumah irama singkat cerita. Kok ikut? Kok bersedia mau ikut audisi saya? Oh, bagusnya kok bumerang tapi itu bagusnya itu ngomong ini karena sudah melalui beberapa tahun itu gampang. Kalau ngomong ramalan itu begitu terakhir, niku audisi niku langsung ngagem alat musik trionya, terus langsung audisi niku yang menyanyikan lagu sing kula bareng lahir, bayangin. Kulo lahirnya tahun 81. Lah kulo niku diken nyanyi tahun 80. Nek cara nek bayi durung lahir, secara logika tak apal piye lahir dulu. Kira-kira ngoten. Nek bagian sini. Napa judule, Bang? Napa judule? Surat terakhir. Saudara Fatimah. Kulo itu. Wahai tarunaku, kuatkan hatimu. Menet, sudah kehidupan orang sebenarnya. Sedih hati sedih, pedih sungguh pedih, penting di sini berganti. Dalam saya dalam air mata, jangan ditumpahkan. Kami 3 pilihan. Rocker itu dibagi 3 lagunya, judulnya itu Prometheus. Alhamdulillah, karena walaupun lolos audisi, tetap perlu dibentuk yang ibu bapak, repot juga masyarakat. Bapak ibu, ini kalau kita dengan halusinasi, atau halusinasi. Mungkin percaya, makin makhluk kali pun, karena bapak kali ibu bukan mari restu, ya, masuk kalau mereka. Bapak ibu audisi kan membutuhkan penasaran. Ibaratnya tidak perlu membutuhkan penasaran. Masih kuliah, alasan itu tidak diterima sama beliau. Akhirnya begitu beliau mengatur alasannya apa, saya dikasih alasannya. Semua orang itu kerja sama
ibu dan bapak saya tidak mengizinkan. Setelah ngomong alasannya malah video itu berarti panjenengan itu birrul walidain. Berarti kira harus punya ini impian yang jenengan, impian saudara. Yang ibu ini sepintas perkenalan asal usul Allah di dalamnya. Mati dari audisi KDI lolos ya. Ini sepintas tadi perkenalan tentang asal usul kelompok lingkaran punya dan itu berfungsi dari asal usulnya teman kali nyanyi terus misalkan misalnya pun panitia menyediakan orjen ngaten biasanya pun kali orjen terus bu misi pengawasannya sakit sing dikehendaki bapak itu sakit tersalurkan terus bisa jalan dua-duanya. Menikah pengawasan rutin ibu rutin setiap Sabtu minggu dan sampai sulit tolak dari itu dalam bersodakoh pun bukan diragukan lagi dengan nami pun Pak D. Masto dan Pak D. Sotik ini dalam dunia dalam ranah pendidikan Pak D. Sotik ini luar biasa. Yang menikah Pak D. Sotik menyupport kami loh dan tentunya butuh saya SU tapi Pak D. Kalau saya apa-apa Pak D. Kalau ngatur Pak D. Kalau mumpuni apa sih orang pokoknya bismillah Pak D. Mungkin mangke ibu-ibu sedaya kaliyan bapak-bapak napa-napa ingkang kula sampaikan pun kawula saking simbah-simbahipun kawula sampun ibu-ibu dan bapak-bapak ingkang dipun rahmati Allah menika tasih bulan Muharram bulan Muharram mangke kemerdekaan Republik Indonesia. Nek sakniki karo pembebasan Covid berganti niku setunggal Bu. Ya Allah, wis kang dene satu persatu nggih tumbang. Kula alhamdulillah niku Bu, malah mbruke ket ambruk malah kelalae, buate repon waras, kula ambruk kene dhewe. Kira Bu karang kanggo bertubi-tubi niku karang iki garda terdepan. Mau Pak lelekan, terus tahun baru Masehi, tujuh-tujuh Bang Api, kira Bu kami makin mendatangkan herbit-herbit saya sing internet Bu. Oh ternyata efek dari suntikan vaksin itu salah satunya adalah pembesaran. Ibu semangat nih, ada bapak-bapak semangat engkang sholawatan berjus tapi bisa menikah kan dan luar biasa. Mungkin ini efek dari vaksin COVID, dari vaksin. Akhirnya pun vaksin ketika senang diceritanya. Nah, terus ini belum bercerita. Semoga makin cerita pun bisa diambil dipetik hikmahnya dari cerita yang saya sampaikan. Itu pula menunjukkannya kalau pengen dokter spesialis bedah. Sekarang dokter itu rasid. Pak di sebelah kapan? Ngoten enggak. Dok lah mau langsung muni disembelih. Preksa apa nesek ngono ra. Apa dipolor guys. Kalau benar, kalau awalnya tak nyembelih aja ngoten. Akhirnya penjar getah bening. Tapi akhirnya begitu kan. Badai dioperasi itu dramatis Bu. Badai ini Pak Priye benar. Akhirnya dokter ini sanjangnya sendiri ini mengkukuh metu meneh orang aku jadi kantong jadi tambah kan orang itu bayangin ini kok masuk ke dalam tubuh pulau-pulau menentang keras karena obat-obat itu bukan panjang Bu. Ibaratnya tentara itu yang pernah Pak Pangkat Kemo. Jadi begini, awal saya mau mendirikan masjid, kalau mendirikan masjid seperti masjid-masjid yang ada, itu sudah biasa dan ada di mana-mana. Saya mencoba untuk membuat masjid yang bentuknya lain. Satu, bisa digunakan untuk wisata. Yang kedua, untuk pendekatan jamaah supaya tidak begitu nampak khasnya. Jadi di sini tidak ada kesan ini baju hijau, ini baju kuning, ini baju merah dan sebagainya. Jadi masjid memang kita bikin tempat untuk pemersatu umat. Ya, kebetulan saya ini kalau dari ibu saya ini keturunan dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Tapi saya lebih dekat ya, dan memakai baju Muhammadiyah.
dan usaha saya kesehariannya adalah wira swasta. Jadi saya dekat dengan 3 komponen itu. Ya, cuma orang-orang China itu saya ajak untuk datang ke masjid yang berbentuk seperti, kalau orang bilang seperti kelenteng, itu di wilayah Sukoharjo ini belum pada mau, masih jauh. Padahal kita tahu kalau kita ke Cina itu, yang Cina tengah ya, ke utara itu muslimnya kuat sekali. Dan kita juga tahu bahwa banyak orang-orang pedagang Cina yang membawa Islam ke Indonesia, ke tanah Jawa. Jadi jamaahnya ini ya macam-macam, ya. Tidak, kalau kadang-kadang orang di desa ini kan fanatik, ya, fanatiknya masih tinggi. Jadi ini ada masjid yang ciri khas Nahdliyin, ini masjid yang ciri khas Muhammadiyah. Ya, ini yang kita punya masjid untuk semua kalangan, untuk semua umat muslim. Jadi mereka silahkan, mau yang ngisi pengajian juga terdiri dari organisasi Islam yang besar di Indonesia. Monggo, jadi tidak harus yang ngisi kalangan Muhammadiyah terus dan tidak harus dari kalangan Nahdliyin terus. Jadi bergantian. Kalau nanti ada ustadz yang dari Cina mau ngisi di sini, silahkan, juga diperbolehkan, tidak apa-apa, biar menarik warga. Pengajian ini sementara ini Sabtu pagi yang rutin, dan pengajiannya sementara ini baru Sabtu pagi, tapi sore ada TPQ dan yang lain masih belum rutin. Jadi warung barokah itu kita sediakan untuk para muslimin dan muslimat, artinya mereka yang mungkin kesulitan ekonomi, apa penghasilannya kurang mampu, mereka silakan untuk makan di sini 24 jam, ya. Artinya kita buka 24 jam dengan bayar seikhlasnya. Masjid ini bisa mempersatukan umat, ya, dari semua golongan, dan harapan kami juga bisa mengajak orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina untuk mengikuti, ya, untuk meramaikan masjid ini sehingga masjid ini bisa berkembang dengan baik, dengan semua golongan ada di dalamnya, dan semuanya juga kita harapkan kedepannya bisa berkembang dengan baik. Kalau masjid ini memang luar biasa sekali. Masjidnya dibangun sedemikian rupa, dengan model yang sedemikian rupa, dengan etnik-etnik yang membawa unsur Cina, ya. Terus bisa lain daripada yang lain. Apalagi ini masjid ada di lingkungan desa atau desa Sukoharjo yang sebelumnya belum ada masjid dengan bentuk seperti ini. Dan mudah-mudahan kata pendiri masjid meniko, yaitu Bapak Haji Mastur, itu masjid ini dibangun dengan 2 warna. Jadi 2 warna dari Muhammadiyah dan dari NU. Diharapkan tidak hanya dari 2 itu, jadi bisa untuk mempersatukan, sing penting itu wadahnya untuk muslim. Jadi siapapun bisa di masjid ini dengan nyaman beribadah di sini, tidak membedakan bahwa itu Muhammadiyah atau NU atau dengan yang lainnya. Semoga bisa membawa manfaat, masjid yang begitu indahnya ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Ngaten.